Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku Matematika kelas 7 semester 1, halaman 282, soal nomor 5 hingga soal nomor 10. Soal nomor 1 hingga nomor 4 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Cek aja ya, Dek ya. Nah, nanti kalau kamu kesulitan mencari linknya, boleh tulis di kolom komentar, Kak Sari yang bantu carikan. Oke, kita mulai aja. Sebelum mulai, baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, gambarlah pertidaksamaan berikut pada garis bilangan. Yang A, X kurang dari negatif 2, B, T lebih dari atau sama dengan 4, C, B kurang dari sama dengan 1,5, dan yang D, S lebih dari negatif 1/2. Nah, cara menggambar dalam garis bilangannya, siapkan aja dulu seperti ini ya. Untuk yang nomor 5A dulu, X kurang dari negatif 2. Negatif 2-nya ada di sini, karena ini tandanya hanya kurang dari, berarti nanti ini tidak termasuk ya. Jadi lingkarannya tidak diarsir. Jadi caranya gini aja, bikin lingkaran, kemudian tarik panah ke sebelah kiri, karena kurang dari gitu. Ini jawabannya ya. Oke, kayak gitu. Jadi ini X kurang dari negatif 2. Nah, yang B, T lebih dari sama dengan 4. Karena ada tanda sama dengannya, berarti nanti 4-nya ini harus kita arsir lingkarannya. Kayak gini, diarsir dulu. Karena dia bertanda lebih dari, berarti dari arsiran ini kita tarik ke kanan gitu ya. Nah, sudah kayak gini garis bilangannya ya. Selanjut ke yang C, B kurang dari sama dengan 1,5. Ada sama dengannya ya, berarti nanti lingkarannya diarsir seperti yang B ini. Nah, 1,5 itu di mana, Kak? 1,5 itu di antara 1 dan 2, ada di tengah-tengah ini. Ini 1,5. Jadi, 1,5-nya ini kita lingkari, kemudian kita arsir. Karena tadi tandanya adalah kurang dari, kalau kurang dari itu langsung tarik ke sebelah kiri, kayak gini. Nah, gini ya, garis bilangannya seperti ini. Yang D, ini bacanya dari sini boleh. S lebih dari negatif 1/2. Tidak ada tanda sama dengannya ya, berarti nanti nggak usah diarsir. Negatif 1/2 itu di mana? Di antara 0 dan negatif 1. Di tengah-tengah sini. Inilah negatif 1/2 ya, atau negatif setengah. Berarti ini kita lingkari. Kemudian, karena tadi S lebih dari. Kalau lebih itu berarti ke kanan. Kayak gini. Nah, ini tidak usah diarsir ya, biarin aja bolong kayak gitu. Dah selesai. Ini dia untuk menjawab soal nomor 5A hingga D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Buatlah situasi atau masalah sehari-hari dari pertaksamaan linear berikut. Yang A, X lebih dari 10, B, 2Y kurang dari sama dengan 50, C, 2X ditambah 3 lebih dari 4. Kak Sari bantu ya, Dek. Untuk yang A dulu, X lebih dari 10, ini permasalahan sehari-hari yang kepikiran oleh Kak Sari itu gini aja. Peserta ujian tersebut ya, lebih dari, oh ini angka 10 ya, lebih dari 10 orang gitu. Nah, kan ini lebih dari 10, ini juga lebih dari 10. Udah gitu aja. Kalian bisa bikin situasi atau contoh soal lainnya. Pokoknya yang jawabannya lebih dari 10 orang. Atau misalnya gini, mainan yang dimiliki oleh adik lebih dari 10 buah, gitu juga boleh. Ya sama aja, X lebih dari 10, bebas. Oke, sekarang untuk yang B, 2Y kurang dari sama dengan 50. Kalau Kak Sari kepikirannya 2Y kurang dari sama dengan 50 itu gini aja. Jumlah siswa di dalam 2 kelas tersebut gitu ya, tidak lebih dari 50, tidak lebih dari 50
orang gitu, atau 50 anak atau 50 siswa. Nah, tanda tidak lebih itu bisa kurang atau bisa juga pas dari 50. Jadi gitu, 2Y kurang dari sama dengan 50. Nah, Y-nya ini mewakili kelas ya. Jadi kelasnya ada 2. Makanya di sini jumlah siswa di dalam 2 kelas tersebut tidak lebih dari 50 orang. Kayak gitu. Kalian bikin yang lain juga boleh. Misalnya Kak Sari bantu mikir lagi ya. Apa ya? Gini deh, jumlah 2 karung kentang tersebut ya tidak lebih dari 50 buah. Jadi yang 2 ini adalah karung kentangnya ya. Karung kentangnya ada 2 dan setelah dihitung ternyata jumlahnya itu kurang dari sama dengan 50. Bisa pas 50, bisa juga 49, 48 gitu. Pokoknya tidak lebih dari 50. Oke, kalian bikin sendiri boleh, samaan dengan Kak Sari juga boleh. Lanjut yang C, 2x ditambah 3 lebih dari 4. Catat aja dulu deh ya yang C. 2x ditambah 3 lebih dari 4. Nah, kalau ini Kak Sari kepikirannya main kelereng aja. Jadi gini, 2 kantong kelereng ditambah 3 kelereng adalah lebih dari 4. Nah, gini, Kak Sari kepikirannya ini ya. 2 kantong kelereng itu 2x ditambah 3 kelereng ya, ditambah 3. Ternyata isinya setelah dihitung lebih dari 4 nih, lebih dari 4. Bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya ya. Ini, kalau kalian punya ide yang lain boleh aja, asalkan dicek kebenarannya deh ya. Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ini dia, apakah nilai yang diberikan merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut ini ya. Untuk yang A, N ditambah 8 kurang dari sama dengan 13. Kalau N-nya diganti sama dengan 4, nanti bener apa enggak? Maksudnya kayak gitu ya. Untuk yang B, 5H lebih dari negatif 15. Nah, kalau hanya diganti negatif 5, pertidaksamaannya ini jadi bener apa enggak? Jadi harus dicek satu persatu. Yuk. Untuk yang A dulu, N ditambah 8 kurang dari sama dengan 13, sudah Kak Sari catat. Nah, dan N-nya kita ganti 4 ya, berarti gini, 4 ditambah 8 kurang dari sama dengan 13. 4 ditambah 8 berapa, Dek? Ternyata 12. 12 kurang dari 13. Bener nggak 12 itu kurang dari sama dengan 13? Bener ya. Berarti nomor 7 yang A ini benar. Oke. Sip, sekarang yang B, 5H lebih dari negatif 15. Tulis dulu. 5H lebih dari negatif 15. Gini ya. Dan hanya diganti negatif 5. Oke, berarti 5 dikali negatif 5 lebih dari negatif 15. 5 dikali negatif 5 itu negatif 25. Apakah negatif 25 itu lebih dari negatif 15? Salah. Ya, harusnya negatif 25 itu kurang dari negatif 15. Berarti yang B ini salah. Yang C, 4K kurang dari K ditambah 8. Tulis dulu. 4K kurang dari K ditambah 8. K-nya disuruh diganti angka 3. Berarti 4 kali 3 kurang dari 3 tambah 8. 4 kali 3, 12. 3 ditambah 8, 11. Bener nggak? 12 ternyata kurang dari 11. Ya salah. Ya, harusnya lebih dari. Oke, berarti C juga salah. Yang D, 7 dikurangi 2Y lebih dari 3Y ditambah 13. Y-nya disuruh diganti negatif 1. Yuk. Nih, sudah Kak salin ya. Nah, sekarang langsung Y-nya diganti negatif 1 ya. Berarti 7 dikurangi 2 kali negatif 1 lebih dari 3 dikali negatif 1 ditambah 13. 7, yuk negatif 2 dikali negatif 1 itu menjadi positif 2. Ini lebih dari 3 dikali negatif 1 itu negatif 3 ditambah 13 gini. Nah, 7 ditambah 2 adalah 9, tandanya lebih dari. Negatif 3 ditambah 13 itu
itu berapa, Dek? Positif 10 ya. Nah, apakah benar 9 lebih dari 10? Salah. Ya, masa 9 lebih dari 10? Harusnya kan kurang dari 10. Berarti yang D juga salah. Yang E, W/3 lebih dari sama dengan W dikurangi 12. W-nya disuruh mengganti angka 15. Yap. Seperti ini ya. Nih, sudah Kak Sari catat. Terus W-nya kita masukkan 15. Yuk, berarti 15/3 lebih dari sama dengan 15 kurangi 12. Yuk, 15 dibagi 3 adalah 5. Lebih dari sama dengan 15 dikurangi 12 adalah 3. Apakah 5 itu lebih dari sama dengan 3? Benar ya, 5 itu sudah lebih dari 3. Berarti yang E ini benar. Yang F, 3/4B dikurangi 2, kurang dari sama dengan 2B ditambah 8. B-nya diganti negatif 4. Seperti ini. B-nya kita ganti negatif 4 ya. Berarti 3/4 kali negatif 4. Gitu, dikurangi 2. Kurang dari sama dengan 2 kali negatif 4 gitu ditambah 8. Yuk, 3/4 dikali negatif 4 ini seperti gini deh. Negatif 4 dibagi 4 aja, hasilnya negatif 1 ya. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Dikurangi 2 lagi. Kurang dari sama dengan 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8, terus ditambah 8. Oke, ada negatif 3, ada lagi negatif 2, berarti negatif 5. Kurang dari sama dengan negatif 8 ditambah 8 itu 0. Nah, sekarang kita lihat, apakah negatif 5 itu kurang dari sama dengan 0? Iya, benar ya, negatif 5 itu memang kurang dari 0. Jadi, pernyataan yang F juga benar. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 8. Gambar pertidaksamaan berikut pada garis bilangan. Kita diminta untuk menggambar A, B, C, D ini pada garis bilangan. Yang A dulu, R kurang dari sama dengan negatif 9. B-nya, T lebih dari sama dengan negatif 31/2. C, S lebih dari 2,75. Dan yang D, U kurang dari 1/4. Kita siapkan dulu garis bilangannya ya. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan garis bilangannya ya. Untuk yang A dulu, R kurang dari sama dengan negatif 9. Ada tanda sama dengannya, jadi negatif 9-nya nanti diarsir lingkarannya ya, Dek. Negatif 9-nya Kak Sari buat yang di sini, ini. Terus langsung kita arsir. Nah, karena tandanya kurang dari, berarti bergeraknya ke kiri. Gitu aja. Nah, bergeraklah ke kiri, kasih panah. Sudah, selesai. Ya, ini diarsir. Kemudian yang B. T lebih dari sama dengan negatif 31/2. Karena ada tanda sama dengannya, lagi-lagi nanti lingkarannya harus diarsir ya. Nah, negatif 31/2 itu di mana, Kak? Di antara negatif 3 dengan negatif 4, di tengah-tengah sini. Ini adalah negatif 3,5 ya, negatif 31/2. Berarti kita lingkari terus diarsir. Tandanya apa? Lebih dari. Oh, kalau lebih dari berarti ke kanan. Gitu. Selesai. Ya, lanjut yang C, S lebih dari 2,75. Nah, ini tidak ada tanda sama dengannya, jadi nanti nggak usah diarsir lingkarannya ya, bolong aja, kosong gitu. Kita tentukan dulu 2,75 itu di mana sih? Di antara 2 dan 3. Ini kalau kita bagi 4, 2 dan 3-nya ini menjadi gini ya, Dek. Tuh, 2 gitu. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, 2,75 itu ada di sini ya. Ini 2,5, ini 2,25. Jadi di sini ini kita lingkari tapi bolong ya, Dek ya. Ini Kak Sari gambarnya terlalu kecil, tapi dengerin kata-kata Kak Sari ya. Ini bikinnya bolong. Atau Kak Sari buat lagi deh yang bagusan ya di atasnya sini biar kalian nggak keliru. Ini kita bikin ya, ini 2, di sini 3. Nah, ini 2,75 itu ada di sini. Oke, gini aja ya, bolong. Nah, tadi katanya S-nya itu lebih dari. Kalau lebih dari berarti kita ke kanan. Nah, ini baru dilengkapin boleh. Ini 4, sini 1 ya, 0, sini negatif 1. Gini. Pakai yang atas ini ya jawabannya, Dek ya. Oke, sip. Kita lanjut ke yang D. D-nya di sini, oke.
U kurang dari 1/4. Lagi-lagi ini nggak ada tanda sama dengannya, jadi nanti bolong. Nah, 1/4 itu di mana? Di antara 1 dan 2, tapi dia hanya kelebihan 1/4. Jadi di sini, sekitar di sini ya. Nah, ini kita lingkari bolong. Terus U kurang dari. Oke, kalau kurang dari itu bergeraklah ke kiri. Gini. Nah, selesai ya. Dah, ini dia untuk pembahasan soal nomor 8. Sip, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9-nya, suatu persegi panjang diketahui lebarnya 2x kurangi 3 cm, ini dia, dan panjangnya 8 cm. Oke, luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Nah, catatannya di sini, tidak lebih itu artinya bisa kurang atau bisa juga pas. Maksudnya gimana? Nanti kita akan menggunakan tanda sama dengan di sini. Yuk, Kak Sari bantu seperti ini. Oke, luas persegi panjang, rumusnya masih ingat, Dek? Panjang kali lebar ya. Berarti kita tulis di sini nomor 9, panjangnya 8 cm, berarti 8 dikali lebarnya adalah 2x kurangi 3. Gini. Nah, luasnya tidak lebih. Berarti kita nulisnya kurang atau pas gini, kurang atau sama dengan gitu loh maksudnya. 40. Paham ya? Nah, sekarang ini boleh dibuka kurungnya. 8 kali 2 X adalah 16X. 8 dikali negatif 3 adalah negatif 24. Ini tandanya kurang dari sama dengan 40. Sudah, kita tidak disuruh menyelesaikan pertidaksamaan ini. Kita hanya disuruh tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Ya udah, jawabnya sampai sini aja ya. 16x dikurangi 24 kurang dari sama dengan 40. Selesai. Lanjut soal nomor 10. Nadia memperoleh nilai 97, 82, 89, dan 99 pada 4 ulangan harian matematika. Untuk memperoleh nilai A di matematika, rata-rata nilai ulangannya harus 90 atau lebih. Tuliskan pertidaksamaan yang menyatakan situasi yang dialami oleh Nadia. Nah, sebenarnya ini yang diminta hanya menuliskan pertidaksamaan situasinya Nadia ini ya, Dek ya. Situasinya kan gini, rata-rata nilai ulangannya harus 90 atau lebih. Nah, harus 90 atau lebih itu boleh ditulis gini, rata-rata lebih dari atau sama dengan 90. Jadi lebih dari 90 atau pas 90 juga boleh, itu sudah dapat A. Rata-rata kita simpulkan dengan R aja gitu ya, berarti R harus lebih dari sama dengan 90. Nah, untuk Nadia boleh kita hitungkan ya, kira-kira dia dapat nilai A apa enggak. Caranya gini, ini kita jumlah semua, 97 tambah 82 tambah 89 tambah 99, kemudian dibagi 4. Nanti kita akan tahu nilainya berapa. Yuk kita jumlah dulu ya. Rata-ratanya Nadia. Nadia sama dengan ini 9782. Terus 8999 dijumlah semua. Kemudian hasilnya berapa nanti dibagi dengan 4. Karena ini ada 4 ya. Yuk kita jumlah. Kak Sari udah hitung. 97 tambah 82 tambah 89 tambah 99 hasilnya adalah 367. Kemudian dibagi 4. Nah, 367 dibagi 4 itu berapa ya? Di sini aja. Yuk, 367 bagi 4 ya. 36 bagi 4 9, 9 kali 4 36. Oke, dikurang 36 kurangi 36 0, 7-nya turun. 7 bagi 4 itu 1, 1 kali 4 adalah 4. Oke, dikurang 7 kurangi 4 adalah 3. 3 dibagi 4 nggak bisa. Kalau nggak bisa sini boleh kasih koma dulu sehingga sini kasih 0 ya. 30 dibagi 4 adalah 7 yang paling mendekati ya. Karena 7 kali 4 itu 28 dikurangi 30 kurangi 28 adalah 2. 2 bagi 4 nggak bisa, kasih 0 langsung aja. Sana nggak usah dikasih koma. 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 4 pas 20 dikurangi 0. Ternyata nilai rata-ratanya Nadia adalah 91,75.
Nah, kesimpulannya kira-kira Nadia dapat nilai A apa enggak? Tadi kan kalau yang mau dapat nilai A, rata-ratanya itu harus lebih dari atau pas 90. Nah, punyanya Nadia 91,75. Otomatis Nadia mendapat nilai A. Kayak gitu. Jelas ya, Dek ya? Tapi karena yang di sini dimintanya hanya tuliskan pertidaksamaan yang menyatakan situasi yang dialami oleh Nadia. Berarti jawabannya yang ini saja. Rata-rata lebih dari sama dengan 90. Udah selesai. Nah, kalau mau dilengkapin boleh deh untuk yang Nadianya gini ya. Berarti di sini lagi ya, Dek ya. Karena nanti setiap guru berbeda deh nih kayaknya ya. Nah, Kak Sari mencoba melengkapin aja selengkap-lengkapnya. Nanti kalian ngikuti instruksi dari Pak Guru ya. Oke, kalau untuk kasusnya Nadia, karena dia mendapat nilai rata-ratanya 91,75, kita tulis aja 91,75 itu lebih dari sama dengan 90. Dah, mau ditambahkan ini juga boleh, sampai sini aja juga boleh sebetulnya ya. Oke, kalian ikuti instruksi guru sekali lagi. Karena matematika itu sebenarnya bisa banyak caranya, pokoknya hasilnya sama itu harusnya dibenerin sama guru ya. Ada juga guru yang harus sama caranya. Kalau caranya nggak sama berarti salah. Nah, itu yang agak sulit. Mudah-mudahan kalian dapat guru matematika yang enak ya, Dek. Oke, Kak Sari sudahin dulu video kita kali ini ya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.